Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan proyek mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Kelompok 9 9 yang yang beranggotakan beranggotakan saya saya sendiri, sendiri, Rahel Rahel Aulia, Aulia, Saya saya Alena Alena Zulmanurul. Zulmanurul, dan saya Nikita Anastasia. dan kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Distribusi Frekuensi Nilai Ujian menggunakan program C++. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari konsep distribusi frekuensi, algoritma, dan alur program, demonstrasi program, hingga hasil yang diperoleh. Pertama, kita akan masuk ke dalam distribusi frekuensi dulu. Distribusi frekuensi merupakan salah satu konsep dasar dalam statistika yang digunakan untuk mengelompokkan data numerik ke dalam beberapa kelas atau interval tertentu. Tujuan dari distribusi frekuensi ini sendiri yaitu untuk menyederhanakan data yang jumlahnya banyak agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dalam proyek ini, kami mengambil data dari daftar nilai ujian SMA Negeri 1 Kota Pinang dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika data nilai disajikan secara mentah, maka akan sulit untuk melihat pola penyebaran nilai. Oleh karena itu, data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa interval nilai sehingga dapat diketahui berapa banyak siswa yang berada pada setiap rentang nilai. Dan untuk menentukan jumlah kelas pada distribusi frekuensi sendiri, kami menggunakan rumus Turges, yaitu rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma 10 dikali N. N itu merupakan jumlah data. Rumus ini digunakan karena dapat memberikan jumlah kelas yang proporsional sehingga penyajian data menjadi lebih sistematis dan tidak terlalu padat maupun tidak terlalu renggang. Konsep distribusi sendiri dan rumus Turges inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan program C++ yang akan kami kembangkan nantinya. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai algoritma dan alur program yang digunakan oleh teman saya. Oke, Pak. Di sini pertama kita akan membuka codingannya dulu. Bentar ya, Pak. Oke, kita lanjut di sini. Di sini kami menggunakan dua apa namanya ya? Dua file codingan. Yang pertama itu ada algo statistika, yaitu digunakan untuk tabelnya. Lalu yang keduanya ada untuk rumusnya. Dan di sini program diawali dengan memasukkan data nilai data yang kami ambil ke dalam sebuah array. Setelah itu program menghitung jumlah data atau N, yang disebut N, yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan jumlah kelas, Pak. Yang menggunakan tadi rumus Turges. Selanjutnya, nilai minimum dan nilai maksimum dari data. Rumusnya tadi ini, Pak. Aduh. Jadi tadi itu kan codingan untuk tabelnya, Pak. Lalu yang di sini tuh codingan rumusnya. Kita menggunakan rumus incas, in n int n sama dengan 35, yaitu jumlah datanya, Pak.
Lalu INTK sama dengan ron 1 tambah 3,3 dikali logaritma 10 buka kurung N. Lalu dimasukkan dengan lagi count jumlah kelas atau Sturges. Setelah nilai minimum dan maksimum diperoleh, jadi di sini kami kan menggunakan 35 data nilai ujian, Pak. Ini dia ada mana dia tadi? Ini, Pak. Dari 95 sampai 90 nilai yang kami gunakan. Nah, itu ya. Kemudian program melakukan perulangan untuk menghitung frekuensi interval setiap kelas. Di tahap ini, setiap nilai dicek apakah nilai itu berada dalam batas bawah atau batas suatu kelas. Jika nilai itu memenuhi, maka frekuensi nilai tersebut akan bertambah. Alur program ini divisualisasikan dalam bentuk flowchart agar mudah dipahami dan sesuai dengan konsep algoritma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, presenter 3. Baik, dan saya menjelaskan bagaimana mendemonstrasikan program serta hasil yang diperoleh. Program yang dijalankan menggunakan VS Code. Program yang dijalankan itu kami menggunakan VS Code. Jadi setelah dikompilasi dan dijalankan, sistem akan menampilkan tabel distribusi frekuensi nilai. Jadi tabel tersebut berisi interval nilai dan jumlah siswa yang berada pada setiap interval. Dari hasil yang ditampilkan, kita dapat melihat penyebaran nilai ujian secara lebih jelas. Interval nilai dengan frekuensi tertinggi menunjukkan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Dan sedangkan yang interval dengan frekuensi rendah itu menunjukkan rentang nilai yang jarang diperoleh. Hasil ini menunjukkan bahwa program C++ yang dibuat mampu mengolah data nilai ujian secara otomatis dan akurat. Program ini juga bantu kita menganalisis data menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipahami dibandingkan pengolahan data secara manual. Jadi sebagai kesimpulan, program distribusi frekuensi nilai ujian berbasis C++ ini berhasil mengimplementasikan konsep algoritma, rumus Sturges, perulangan, dan logika pemrograman untuk menyajikan data secara sistematis. Jadi dengan adanya program ini, diharapkan pengguna jadi lebih mudah dalam menganalisis data nilai ujian dan memahami penyebaran data secara keseluruhan.